Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku semua, teman-temanku yang setia, dan anak-anakku semuanya yang paling ibu sayangi, ketemu lagi dengan YHA Inspiration TV. Mudah-mudahan channel ini banyak memberikan manfaat dan bisa memberikan inspirasi untuk anak-anak Indonesia. Oke, teman-teman, anak-anakku sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang fadilah atau manfaat dari menuntut ilmu. Ada sebuah kitab kecil yang kitabnya ini sudah sangat lama saya miliki, saya buka-buka hampir ya seminggu sekali. Terus warnanya sampai berubah dan ini sampai merotol, tapi kitab ini banyak memberi inspirasi buat saya. Oke, anak-anakku sekalian, materi pagi hari ini saya akan kutip sebuah hadis, ya, hadis yang termaktub dalam kitab ini, yakni di hadis yang nomor 4. Kalau kalian ada yang punya, boleh dibuka. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man ta'allama baban, barang siapa yang menuntut ilmu satu bab saja, minal ilmi, dari sebuah ilmu pengetahuan, yang tafi'u bihi fi akhirati wa dunyahu, yang ilmu tersebut memberikan kemanfaatan bagi akhiratnya, bagi kepentingan akhiratnya, dan memberikan kemanfaatan bagi urusan duniawinya, a'tallahu ta'ala khairan lahu, Allah menjanjikan kebaikan kepada orang tersebut, min umrid dunya, sebanding dengan waktu di dunia ini, nak, sab'ati alafi sanatin, 7.000 tahun. Di mana siyamina hariya, waktu 7.000 tahun itu dipakai puasa di siang harinya, wa qiyamil layaliha, dan dipakai untuk sholat malam dan di tengah malamnya, makulan wa romardutin, dan tidak tertolak, diterima semuanya oleh Allah. Anak-anakku sekalian, ternyata untuk mendapatkan kebaikan dari Allah yang luar biasa sebenarnya tidak berat buat kita. Belajar satu bab saja tentang ilmu, yang ilmu itu kemudian kita gunakan, kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, sehingga waktu kita selalu bersama dengan Allah, dan kemudian ilmu itu juga memberikan manfaat untuk kualitas duniawi kita, memberikan inspirasi tentang kepekerjaan kita dan lain sebagainya, sehingga urusan duniawi kita menjadi jauh lebih berkualitas dan meningkat. Ilmu yang seperti ini dijanjikan oleh Allah kebaikannya, seperti kita punya usia sebanyak 7.000 tahun, yang siangnya kita pakai puasa dan malamnya kita pakai ibadah. Luar biasa. Maka anak-anakku sekalian, jangan segan-segan untuk belajar. Belajar apapun,
di sekolah, di rumah. Apalagi sekarang dalam keadaan kita menghadapi wabah pandemi COVID-19. Kita nggak ada alasan untuk tidak belajar. Kita tetap belajar. Ibu di rumah, kalian di rumah. Dengan video ini kalian tetap bisa belajar. Ya nak ya. Jadi ibu berharap nggak ada patah semangat. Kita tetap berdoa kepada Allah, pandemi ini akan segera berakhir. Tetapi anak-anakku sekalian, jangan menyurutkan hati kalian untuk tetap belajar. Semoga dengan kalian belajar, Allah akan mengangkat derajat-derajat kalian di maqam mahmudah, derajat-derajat yang terpuji, diberi pekerjaan yang mulia oleh Allah, diberi kesuksesan yang mulia oleh Allah. Anak-anakku sekalian, itulah fadilah dari menuntut ilmu. Sekali lagi, jangan pernah bermalas-malasan, apalagi putus asa, ya nak, untuk tetap senantiasa semangat belajar, dan belajar. Anak-anakku sekalian, dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu ketika Rasulullah pernah mengatakan bahwa ana madinatul ilmi, kata Rasulullah, wa ali babuha. Aku ini, kata Rasulullah, adalah kotanya ilmu. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah pintu Madinah tersebut. Ini sebuah pujian, sebuah predikat yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kalau Rasulullah itu adalah kotanya ilmu, Sayyidina Ali itu adalah pintunya, berarti Sayyidina Ali ini adalah orang yang sangat memiliki ilmu luar biasa. Anak-anakku sekalian, mendengar hadis ini, orang-orang Khawarij panas telinganya, ya, merasa sakit hati, kemudian mereka mencari intrik, kepingin ngetes seperti apa hebatnya Sayyidina Ali. Mereka berkumpul 10 orang. Mereka membahas bagaimana cara untuk mengetes kehebatan Sayyidina Ali. Kenapa oleh Rasulullah sampai dikatakan sebagai pintunya kota ilmu. Nah, oke. Anak-anakku sekalian, akhirnya mereka sepakat untuk datang satu persatu kepada Sayyidina Ali. Datanglah orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sayyidina Ali, apa sih kelebihan ilmu dibanding harta? Kok kita harus menuntut ilmu? Nah, jawaban Sayyidina Ali sangat bersahaja sekali. Beliau menjawab bahwa ilmu lebih utama dibandingkan dengan harta, karena ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Fir'aun dan warisan Qarun. Anak-anak tahu, Fir'aun dan Qarun adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mereka hanya mengedepankan harta duniawi. Ya nak ya. Jadi mereka juga akhirnya hidup dalam gelimang harta, tetapi meninggal dalam keadaan sulit. Alhamdulillah meninggal. Kemudian di hari berikutnya datang orang yang kedua, menanyakan pertanyaan yang sama kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, apa kelebihan ilmu dibandingkan dengan harta? Kata Sayyidina Ali, kalau ilmu, pemiliknya tidak usah repot menjaga ilmu tersebut. Tetapi harta, pemiliknya akan menjadi budak akan harta tersebut. Kenapa? Karena harus selalu menjaganya. Ya nak ya? Orang kaya gelang sak krompiong-krompiong kalungan, berjalan was-was, kok pas dijambret. Tetapi orang berilmu enggak. Dia akan tetap dengan tenang, dia akan membawa ilmunya dengan baik. Dia tidak ketakutan akan dirampok orang. Itulah keutamaan ilmu. Datang orang yang ketiga,
bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apa keutamaan ilmu dibandingkan harta? Sayyidina Ali menjawab, jalaran tiang gada bondo kathah satruni, tiang gada ilmu kathah sederek. Orang yang punya harta itu memicu banyak pesaing, banyak musuh karena hartanya tadi. Tetapi orang yang berilmu itu akan memunculkan banyak saudara dan banyak teman. Maka itulah kelebihan kenapa kita harus banyak menuntut ilmu. Kemudian datang orang yang keempat, bertanya kepada Sayyidina Ali, apa keutamaan ilmu dibanding harta? Ya Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali, yen ilmu menawi sampeyan tasarapaken mesti tambah, tetapi harta ditasarapaken akan berkurang. Ilmu itu ketika kita bagi-bagikan, ilmu itu akan menambah, akan menjadi lebih banyak dan lebih banyak. Maka senanglah berbagi ilmu. Sementara harta itu kalau kita bagikan ya jelas akan berkurang. Ya, secara hitungan matematis akan berkurang. Sementara ilmu tidak. Semakin kita ajarkan, semakin kita berikan ke orang lain, kita akan semakin mendapat ilmu lebih banyak lagi. Orang kelima datang lagi kepada Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, apa keutamaan ilmu dibandingkan harta? Apa jawab Sayyidina Ali? Ilmu langkung utami tinimbang bondo, jalaran tiyang ingkang gada bondo tentu dipun nameni utawi dipun undang umat. Tiyang ingkang gada ilmu tentu diundang kanthi nami ingkang agung. Orang yang punya ilmu itu sedikit saja lengah tidak memberi kepada orang lain, halah wong iku masih sugih, medit. Itu kata orang. Biasa ngewai sekali saja tidak memberi, halah wis diwarah medit. Tetapi orang berilmu ya, dia memberikan selalu dapat nama yang baik. Dia dalam keadaan diam saja dia juga disebut orang yang baik. Itu ilmu. Pertanyaan selanjutnya yang keenam, apa keutamaan ilmu dibandingkan harta wahai Ali? Jawabnya Sayyidina Ali, jalaran bondo menika kedah dipun jagi saking maling. Menawi ilmu boten dipun jagi. Kalau harta itu kita harus selalu menjaganya dari pencurian. Ilmu enggak akan ada orang takut kehilangan ilmunya. Nek wong wedi kehilangan ilmu itu salah. Jadi orang itu harus selalu berbagi ilmu. Ya, bahkan Rasulullah menyampaikan, balighu anni walau ayat. Sampaikan apa yang aku sampaikan kepadamu, walaupun itu satu ayat, sampaikan kepada orang lain. Enggak usah nunggu wis pinter baru menyampaikan. Apa yang kita punya sedikit demi sedikit kita sampaikan. Nggak usah takut. Misalnya ada yang bertanya, Bu, nanti dibilang sok pintar. Yang penting kita nggak sok pintar. Kita bermaksud untuk berbagi. Biarlah orang menilai negatif, tetapi kita punya nilai di diri kita selalu nilai-nilai yang positif. Anak-anakku sekalian, teman-temanku semuanya, kita lanjut pertanyaan yang ketujuh. Diberikan kepada Sayyidina Ali tetap pertanyaan yang sama. Wahai Ali, apa kelebihan ilmu dibanding harta? Jawaban Ali, jalaran tiyang ingkang gada bondo tentu dipun hisab ninjang di hari kiamat. Sementara orang yang berilmu saged paring syafaat. Nah, perbedaan orang yang berilmu dengan punya harta. Orang yang punya harta banyak besok di yaumil akhir akan mendapat hisab yang lama. Dari mana uang ini kamu dapatkan? Bagaimana cara kamu mendapatkannya? Halal atau haramkah? Setelah kamu dapatkan, kamu pakai untuk apa? Sudahkah dikeluarkan zakatnya? Pertanyaannya banyak, perhitungannya banyak. Sementara orang berilmu enggak.
Malah justru orang yang berilmu bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya Allah, itu muridku ya Allah, aku dulu sudah mengajarinya dengan kebaikan. Saya nggak ridho kalau dia nanti masuk neraka ya Allah, tarik dia bersamaku ya Allah. Seorang guru, muridnya masuk surga, kemudian gurunya belum, ditolak ya muridnya, ya Allah itu guru saya ya Allah. Saya nggak ridho kalau guruku masuk neraka. Saya meminta ya Allah, mohon ampuni dosa guruku, bawa dia bersamaku untuk masuk ke surga. Saling memberikan manfaat antara guru dan murid. Maka nggak ada kata mantan guru dan mantan murid. Nek onok murid ngarani iku biyen mantan guruku, ndak bener nah. Ndak ada mantan guru, tidak ada mantan murid. Selama hayat di kandung badan, sampai bahkan nanti yaumil kiamah, kalian semua adalah anak-anakku. Kita tidak akan terputus, kita akan selalu menjadi satu. Kita akan bersama-sama menggapai ridhonya Allah. Kita akan bersama-sama menempuh ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita kelak diterima menjadi hamba-hamba Allah yang dakhulal jannah bighairi hisab. Anak-anakku sekalian, yang nomor 8, datang lagi kepada Rasulullah datang lagi kepada Sayyidina Ali, bertanya kepada Ali, wahai Ali, apa kelebihan ilmu dibandingkan harta? Jawab Sayyidina Ali, jalanan dangunipun kanggo tenguk-tenguk lan liwate mongso, bondo saged telas, tetapi ilmu boten. Diamnya saja, nah, tidak ngapa-ngapain. Kalau harta itu kita diam, kita pakai setiap hari, lama-kelamaan harta ini akan habis. Tapi orang berilmu tidak. Dia diam di rumah. Orang berilmu, ilmunya ini akan tetap memberikan manfaat. Nah, mudah-mudahan ilmu yang ibu berikan ini, walaupun ibu nanti telah meninggal dunia, kalian akan tetap memanfaatkannya. Selama video ini akan diputar, didengarkan, akan tetap memberikan manfaat. Dan kalian nak, kalau ini kalian sampaikan kepada anak-anak kalian, nanti kepada cucu-cucu kalian, ibu akan tetap dapat manfaat dari kalian. Itulah hebatnya ilmu. Nomor 9, datang lagi seorang bertanya kepada Sayyidina Ali, apa kelebihan ilmu dibanding harta? Jalaran bondo menika andadosaken atose manah, menawi ilmu menika ndadosaken dangane manah. Harta itu membuat hati kita keras, serakah, kasar, kepingin menjadi orang yang paling kaya, kepingin menjadi penguasa, kepingin disebut paling kaya, memberi sedekah pun kepingin dianggap dia adalah ahli sedekah. Ini enggak baik. Tetapi orang yang berilmu, ilmu yang dia tahu, yang dia pelajari, lambat laun akan membuat hatinya menjadi semakin lembut, semakin baik, semakin memberikan banyak manfaat, semakin memberikan banyak inspirasi. Itulah ilmu. Pertanyaan yang terakhir diajukan oleh orang yang ke-10 kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, apa keutamaan ilmu dibandingkan harta? Jawab Sayyidina Ali, bondo saged telas. Jalaran tiyang gadah bondo, sebab bondonipun cok ngaken-ngaken sifat kepangeranan. Tiyang gadah ilmu, sebab ilmunipun cok ngaken-ngaken sifat ubudiyah. Jadi orang yang berharta itu cenderung karena dia punya harta, akhirnya dia itu adigung adiguno. Aku lho wong sugih, apa sing gak tak iso tak tuku, iso kabeh. Sifat ilahiyah, merasa dia hebat, padahal hebat itu hanya milik Allah. Merasa dia paling kaya, padahal yang kaya itu Allah. Sifat-sifat ini nak diturunkan oleh orang-orang yang berharta. Akhirnya muncul takabur, sombong, berkuasa, semena-mena dan lain sebagainya. Sementara orang berilmu enggak,
Semakin berilmu, semakin merunduk, semakin rendah hati, semakin sifat ubudiyah, merasa menjadi seorang hamba, itu semakin tinggi. Sehingga dia akan meningkatkan kualitas dirinya, selalu membesar-besarkan nama Allah, dan selalu merendahkan dirinya serendah-rendah. Anak-anakku sekalian, itulah materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat ibu secara pribadi dan buat kalian secara umumnya. Dan untuk pemirsa penonton video ini, mohon doa, mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang yang cinta akan ilmu, gemar akan menuntut ilmu, membaca, menyimak, mendengarkan, mencari ilmu, mencari tahu, dan selalu belajar, dan belajar. Sahabat-sahabat setiaku, teman-teman semuanya, anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, sampai di sini dulu pertemuan materi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua. Sekali lagi, saling mendoakan, kalian ibu doakan, ibu juga mohon doa. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan dan naungan Allah, sehingga kita bisa dipertemukan di kesempatan yang akan datang dengan kondisi yang jauh lebih baik. Ya nak ya, ketemu lagi dengan ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Yang lainnya kita bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa terus tonton, like, subscribe, share, berikan komen yang positif kepada YHA Inspiration TV. I love you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارفع